Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat Siang. Masih tetap semangat dan sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai untuk pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran meskipun masih dalam kondisi daring ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Baik Bu, sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, persilakan. Berdoa selesai. Masih semangat ya? Saya cek untuk kehadiran. Sudah ada sekitar 16 anak yang hadir di sini. Ada Brilian. Coba Brilian dinyalakan kameranya. Nah, karena hari sudah agak siang dan kalian juga habis mengerjakan PTS, maka untuk memulai pelajaran pada siang hari ini kita butuh asupan semangat dulu ya. Kalau nanti saya bilang SMK, kalian jawab bisa. Kalau saya bilang STEMBA, kalian jawab Jaya. Kalau bilang kimia analis, kalian jawab OY, itu ya. Baik, kita mulai untuk pembelajaran siang hari ini. Kita akan mempelajari nanti tentang melaksanakan produksi massal. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk yang kemarin kita sudah mempelajari materi tentang indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Nah, untuk yang hari ini kita akan mempelajari tentang melaksanakan produksi massal. Nah, saya dulu ya. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah untuk yang pengetahuan menetapkan produksi massal dan kompetensi dasar keterampilan melakukan produksi massal. Kemudian untuk tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang harus dikuasai itu yang pertama mampu mengklasifikasikan proses produksi, kemudian yang kedua dapat menganalisis tahapan produksi massal. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video berikut ini. Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Suaranya terdengar? Kemudian video yang kedua. Kemudian video yang ketiga. Ini ada gambar, kalian perhatikan baik-baik, ada dua gambar di sini, yaitu yang gambar tentang produksi jasa ya. Kalau yang video tadi itu produk barang, kemudian yang ada di gambar ini adalah produk jasa. Video yang pertama tadi produksi apa, anak? Produksi obat-obatan. Produksi obat-obatan. Kemudian video yang kedua produksi briket dari limbah kelapa sawit.
briket dari limbah cangkang kelapa sawit. Kemudian video yang ketiga, Pembuatan pakaian. atau industri Buatan pakaian garment. garment. Mbak, ada dua, yaitu jasa SMK, transportasi online, dan ya, jasa konsultan manajemen. Nah, dari gambar dan video yang sudah ditayangkan tadi, itu kesemuanya menggambarkan proses produksi, kemudian menjelaskan kelima proses produksi itu memiliki perbedaan, ya, tetapi sama-sama menghasilkan suatu produk. Tuh. Nah, dari perbedaan yang sudah kalian lihat, bisa tidak kalian jelaskan apa perbedaan antara proses produksi yang satu dengan yang lain? Itu dijadikan sebagai dasar klasifikasi proses produksi. Untuk LKPD sudah saya share ya, silahkan nanti kalian mulai diskusi. Selain klasifikasi berdasarkan perbedaan-perbedaan proses produksi tadi, silakan kalian tuliskan juga tahapan apa saja yang terjadi dalam suatu proses produksi tersebut. Gitu. Silakan kalian diskusi melalui grup WA tentang LKPD yang sudah saya berikan. Silahkan kalian jawab berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kalian. Jika nanti ada kesulitan, silahkan kalian tanyakan. Saya beri waktu 25 menit. Ya, silahkan dimulai. Baik, Bu. Baik, sudah habis waktunya. Yang sudah selesai untuk pengerjaan LKPD, silahkan dipresentasikan hasilnya. Kelompok 1 ya. Bu, izin mempresentasikan sekarang, Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1. Izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, langsung saja menuju ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan 1A, apa perbedaan dari beberapa proses produk yang ditayangkan tersebut? Silakan bisa dijawab. Brilian. Baik, untuk pertanyaan nomor 1 ya, jawaban. Perbedaan proses produksi dari 3 video. Lanjut ke pertanyaan yang 1B. Berdasarkan perbedaan tersebut, bagaimana klasifikasi dari produksi? Silakan bisa dijawab, Dina Artika Cinta. Kami menjawab, berdasarkan perbedaan tersebut, klasifikasi dari produksi adalah sebagai berikut. Untuk kesimpulan dari LKPD yang kami kerjakan, silakan bisa dijawab oleh Lintang. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 sudah bagus sekali menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi dari pengerjaan LKPD. Silakan jika ada masukan atau pertanyaan dari kelompok lain, saya buka. Ya, Fitra, silakan. Izin bertanya untuk kelompok 1. Dengan adanya perbedaan proses yang telah diuraikan tersebut, apakah ada persamaan dari ketiga produksi tersebut? Mohon penjelasannya. Silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok 4, silakan diwakili. Mohon maaf, izin bertanya. Menurut kelompok 1, jika salah satu tahapan dari dari proses produksi itu tidak bisa dilaksanakan, apakah proses produksi masih bisa berjalan? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Sherlina, Bu. Ya, silakan.
tergantung pada proses produksinya itu pada proses produksi jasa atau barang. Jika jasa mengandalkan mesin, bila mesinnya rusak atau ada kendala, selanjutnya tetap ada kendala dan tidak dapat diteruskan. Apabila proses produksi jasa, tenaga kerja manusia, apabila ada kendala masih bisa diteruskan atau dilanjutkan. Terima kasih. Sambil menunggu jawaban dari pertanyaan Fitroh, tadi Serlina menanyakan, saya tambahkan untuk jawaban kelompok 1, jawabannya tergantung dari proses produksi yang dilakukan. Misalnya, kalau yang produksi terus-menerus atau produksi massal, jika ada kesalahan di salah satu tahapan, maka akan buyar semua. Itu. Tetapi jika proses produksinya terputus, maka jika ada salah satu tahapan produksi yang macet atau tidak berhasil, maka tidak akan berpengaruh ke tahap yang lain. Itu ya sedikit tambahan dari saya, semoga bisa memperjelas tadi pertanyaan dari Serlina. Silakan kelompok 1, pertanyaan dari Fitroh, dilanjutkan. Ada tambahan dari kelompok lain? Saya tambahkan sedikit, jadi dari ketiga video itu persamaannya adalah dari produk yang dihasilkan. Sama-sama apa? Sama-sama berupa produk barang. Jadi ada wujudnya dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Kesimpulannya adalah kelompok 1, kesimpulannya tadi. Kesimpulan dari LKPD yang sudah dikerjakan adalah kita dapat mengetahui serta menentukan klasifikasi proses produksi massal seperti. Ya, terima kasih, bagus sekali kesimpulan yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Jadi dari pembelajaran yang kita lakukan ini tadi, materi apa yang sudah kita dapatkan? Yang pertama adalah klasifikasi produksi. Jadi, untuk klasifikasi produksi itu ada beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan wujud proses produksi. Kemudian, tahapan dalam produksi massal ada routing, kemudian ada scheduling. Yang ketiga, dispatching. Kemudian yang keempat adalah follow up atau tindak lanjut. Dari sini ada soal industri oleokimia adalah salah satu industri kapasitas besar dengan menggunakan sistem otomatis yang membutuhkan energi yang besar. Dari ciri-ciri ini dapat disimpulkan bahwa industri oleokimia masuk dalam klasifikasi industri yang arus produksinya bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah arus produksi secara terus-menerus. Jadi jawabannya adalah terus-menerus. Jadi industri oleokimia itu termasuk dalam klasifikasi industri yang arus proses produksinya terus-menerus. Nah, manfaat apa yang bisa kita peroleh dari pembelajaran siang hari ini? Izin menjawab, Bu. Dari pembelajaran kita barusan siang hari ini, kami dapat mengetahui dan memahami apa itu proses produksi, tujuan proses produksi. Terima kasih. Sudah, ya. Terima kasih. Bagus sekali manfaat yang sudah dikemukakan oleh Zulaiha tadi. Kemudian untuk LKPD jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom ya, seperti biasa. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah. Kemudian tetap menjaga protokol kesehatannya. Tetap semangat meskipun. Nah, sebelum pelajaran pada siang hari ini kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa. Silakan Arya.
Sebelumnya, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Untuk minggu depan kita belajar tentang pelaksanaan produksi massal ya. Nanti materi dan LKPD akan saya share seperti biasa. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita untuk